Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, diberikan rezeki yang halal Amin. dan berkah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PAI Non-Reg B, yaitu ada Ibu Elis Trianti, ada saya sendiri Fikri Nur Rahman, kemudian ada Bapak Heri Topik Ismail dari kelompok 3 Statistika Terapan Pendidikan, kali yang diampu oleh Prof. Dr. Haji M. Ali Ramdhani, STP MT, kemudian diampu juga oleh Ibu Dr. Elis Ratnawulan, SSI MT. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan laporan kegiatan Praktikum 3 Statistika Terapan Pendidikan, yaitu mengolah data statistik inferensi, parametrik, dan non-parametrik. Saya lanjutkan saja. Kemudian, nah yang pertama itu adalah biodata sekolahnya. Nama sekolahnya yang kami teliti yaitu SDN Daya Bakti. Alamat sekolahnya berada di Subang, Kecamatan Cijambe. Kemudian kelas yang diuji adalah kelas 5A. Nah, berikut ini adalah data nilai sebelum dan sesudah diterapkannya model kooperatif. Ini ada nama-namanya ya beserta nilainya dari absen 1 hingga 30. Nah, data yang kami teliti itu terdapat 30 murid, 30 orang siswa dan siswi. Kemudian untuk laporan dari praktikum kami, yaitu menguji asumsi normalitas data. Nah, di yang pertama itu adalah di case processing summary, ada di sebelum kooperatif. Di N-nya itu adalah berjumlah 30 siswa, kemudian 100% valid. Lalu data yang missing itu data yang hilang, 0 ya. Kemudian persennya 0. Dengan artian totalnya yaitu dari 30 siswa, kemudian 100% semua siswa datanya tersedia, tidak ada yang hilang atau tidak ada yang gagal. Begitupun sesudah diujinya kooperatif sama data yang valid dari 30, 100% semuanya ada. Tidak ada data yang missing atau tidak ada data yang hilang. Nah, lalu kita melakukan test of normality. Yang pertama itu dari Kolmogorov-Smirnov, yang kedua dari Shapiro-Wilk. Yang pertama dari Kolmogorov-Smirnov yaitu sebelum kooperatif. Statistiknya menunjukkan angka 0,146, DF-nya 30, dan nilai signifikasinya 0,104. Kemudian dari Shapiro-Wilk ada statistiknya nilainya 0,963, DF-nya 30, dan nilai signifikasinya 0,378. Lalu masih di test of normality sesudah kooperatif. Nilai statistiknya yaitu 0,99, DF-nya 30, signifikasinya 0,2 atau bisa sebut 0,200 juga. Lalu untuk Shapiro-Wilk-nya statistiknya yaitu 0,971, DF-nya 30, dan nilai signifikasinya yaitu 0,578. Nah, output ini menjelaskan hasil uji apakah sebuah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak. Pedoman pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikasi atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Lalu yang kedua, jika nilai signifikasi atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Nah, ada dua macam uji coba kenormalan distribusi data yang tadi ya, yang dapat digunakan yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Terlihat bahwa semua nilai signifikasi pada Kolmogorov-Smirnov sebelum
dan sesudah kooperatif adalah lebih dari 0,05. Demikian pula pada Sapiro-Wilk semua nilai signifikasinya adalah lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya data skor sebelum dan sesudah kooperatif terdistribusi normal, sedangkan sebaran data tampak seperti gambar di bawah ini yang akan dijelaskan oleh Pak Heri. Pada Pak Heri, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fikri. Saya akan melanjutkan keterangan dari data-data tadi tentang kooperatif nilai siswa. Ini slide 6 ya. Ini ada diagram sebelum kooperatif, normal QQ plot sebelum kooperatif. Ini diagramnya, gambarnya seperti ini. Keterangannya pada diagram normal Q plot skor siswa di pembelajaran sesudah kooperatif terlihat data titik-titik ya, di diagram ini ada titik-titik ini menyebar di sekitar garis diagonal. Hanya beberapa titik yang jauh dari garis, kebanyakannya tidak jauh dan berdekatan. Maka data tersebut berdistribusi normal kalau begini datanya. Nah, kemudian di slide selanjutnya, ini tadi sebelum ya, sekarang sesudah kooperatif. Pada diagram ini terlihat lebih tertata lagi ya. Pada diagram normal QQ plot skor siswa di pembelajaran sesudah, yang ini yang sesudah ya, sesudah kooperatif, terlihat data titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, hanya beberapa titik yang jauh dari garis. Maka data tersebut berdistribusi normal. Ini yang setelah. Berikutnya di slide 8, ini ada pengujian hipotesis. Setelah uji asumsi yaitu moralitas data terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis. Pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis: 1. Merumuskan hipotesis hipotesis alternatif atau H1 dan hipotesis 0, H0. Hipotesis 0-nya, tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI, pendidikan agama Islam siswa, yang nilai PAI ini sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran model kooperatif. Kemudian hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran model kooperatif. Jadi ada perubahan kalau melihat data di sini. Kemudian yang slide berikutnya, slide 9. Ini slide 9. Nah, ini ada PAID sampel statistik. Ini ada PAID 1 sebelum kooperatif, MEAN-nya 73,57 dari jumlah siswa 30. STD deviasinya 12,484. STD error MEAN-nya 2,279. Ini sebelum ya. Kemudian sesudah kooperatifnya, MEAN-nya 79,07 dari jumlah siswa 30. STD deviasinya 11,835 dan STD error MEAN-nya 2,161. Nah, dari data tersebut terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sesudah penggunaan model kooperatif. Untuk skor sebelum diterapkan kooperatif rata-rata 73,57 dan skor sesudah kooperatif adalah 79,07. Selanjutnya, tampilan output di bawah ini memperlihatkan hubungan atau korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, keterangan ini akan disampaikan oleh Bu Elis. Silakan Bu Elis.
Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya, saya akan sampaikan tentang paired sample correlation-nya. Di sini terlihat pair 1 sebelum kooperatif dan sesudah kooperatif ya. N-nya ada 30 dan correlation-nya 0,698 dan signifikasinya 0,000. Nah, berdasarkan hasil korelasi antara dua variabel menghasilkan nilai signifikasi sebesar 0,000 sehingga signifikasi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara dua variabel tersebut tidak terdapat hubungan. Untuk melihat kuatnya hubungan tersebut, dari nilai korelasi yaitu nilai 0,698 pada rentang 0,50 sampai 0,69 yaitu hubungan kuat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata korelasi antara skor kemampuan pemahaman PAI sebelum dan sesudah diterapkannya kooperatif model adalah hubungan secara berarti atau nyata. Sedangkan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diterapkannya model kooperatif, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini yang selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Sedangkan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diterapkan model kooperatif, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terdapat min-nya, kemudian nah, saya langsung baca deskripsinya saja ya, hipotesis. Penentuan hipotesis berdasarkan jika nilai signifikasi itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikasi kurang atau lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Keputusannya berdasarkan tampilan output paired sample test terlihat bahwa nilai signifikasi itu adalah 0,003. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran kooperatif itu berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, penggunaan model kooperatif sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman PAI pada peserta didik. Selanjutnya, nah ini penjelasan dari data statistik deskriptif yang diteliti. Ya, sebelum kooperatif N-nya 30, nilai minimumnya 44, maksimumnya 98, min-nya 73,57, deviasinya 12,484. Nah, sesudah kooperatifnya nilai minimumnya 52, maksimumnya 100, min-nya 79,07. Berdasarkan tabel deskriptif statistik, memperlihatkan bahwa skor-skor siswa sebelum belajar menggunakan model kooperatif adalah yang baru saja saya sebutkan ya, nilai minimumnya 44, rata-ratanya 73, standar deviasinya 12. Sedangkan skor-skor siswa setelah belajar menggunakan model kooperatif adalah nilai minimumnya 52, rata-rata 79, dan standar deviasinya 11. Selanjutnya, nah dapat disimpulkan
bahwa setelah dilakukan uji asumsi normalitas data terpenuhi dan HO ditolak, kemudian H1 diterima, maka telah selesai, tidak perlu lanjut menggunakan statistik non-parametrik. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Fikri. Terima kasih. Alhamdulillah, untuk laporan telah selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya mewakili kelompok 3 pamit undur diri. Saya tutup dengan doa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.